terlibat Mas, terkait hal ini, tentang ketuhanan ini. Banyak yang saya lihat pemerintah itu kayaknya berperan aktif dalam di dalam ketuhanan ini, Bang. Tapi secara halus mereka tidak menyadari masyarakat itu bahwa pemerintah itu ikut campur. Itu yang saya rasakan. Apa memang berperan atau gimana, Bang? Begitu tidak sulit mengabulkan kalau kita menyadari bahwa kita ini sama, jadi tidak ada bedanya. Nah, coba sekarang ya, kita akhirnya selalu mengkambing hitamkan ateis. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Lantas siapa yang salah? Dengan lahirnya orang ateis. Kalau orang-orang ateis melihat orang-orang agama itu perang terus. Coba rasakan. Selalu mencari pembenaran. Kita sebagai orang beragama harus memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Pelajaran kebaikan. Satu contoh, ini adalah 1000 nasihat. Nyatanya kita diperang. Dan bagaimana orang ateis percaya? Nah ini, kan tidak salah mereka. Nah ini kalau kita percaya kepada akhir zaman, surga neraka. Nah, ada kata ini ya, orang ateis ditanya oleh mereka, kenapa Anda percaya dengan Tuhan? Tidak ada yang ngajari. Dan ada salah. Itu kan ya, dia perang terus. Berarti nggak ada salahnya ya. Timbul ateis. Nanti kalau saya masuk ikut dia disuruh perang. Intinya timbul ateis itu karena krisis figur, krisis. Betul. Dia akhirnya melimpahkan kesalahan pada kita. Kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Kita harus selalu perang aja. Kalau sudah perang mati-matian, tidak takut mati sudah. Bahkan kalau perlu bunuh diri. Ini masing-masing semuanya. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Supaya bukan saya ini keminter ya, bukan. Karena saya ini sudah tua. Sudah tua karena hidupnya dunia lebih lama saya daripada mungkin yang mendengarkan omongan saya ini ya. Seperti katanya orang dulu kan, kelapa semakin tua semakin banyak santan ya. Ya ini makanya kita kesini untuk ngangsu kawero tentang terkait yang harapannya Mbak, ini kan banyak anak-anak terutama generasi muda yang mungkin usia-usia yang fase mencari jati diri, akhirnya melihat hal-hal yang seperti ini benar, ini paling benar, akhirnya kan timbul nanti semacam sugesti. Kalau anak muda itu bahasanya memberontak, itu paling benar. Ketika dia didoktrin lebih dulu si A katakanlah, kayak salah, akhirnya serang yang itu. Sedangkan yang terjadi mungkin mereka belum tahu sesungguhnya yang mereka hadapi itu apa. Itu biasanya yang terjadi pendoktrinan, tapi secara mentah itu loh, akhirnya salah kaprah. Dan memang itu selalu terjadi, tapi konon dengan mudah diatasi. Yang tadi saya sebutkan pada zaman Singosari, benturan antara Hindu dan Buddha. Akhirnya kita berpikir itu pada zaman Singosari. Ya. Nah, padahal maksudnya Hindu dan Buddha ini zaman Kauripan, sebelum Singosari ya, zaman Kauripan, zaman Buddha Jenggala. Nah, akhirnya pada zaman Singosari itu yang benturan ya kita sendiri. Kalau andai kata benturan terjadi pada zaman Kauripan, itu yang benturan orang India, karena kita belum banyak masuk ke agama mereka. Orang India, tinggal kita ya monggo Pak dipersilakan pulang aja ke India kan gitu. Ya daripada sampai tukaran di sini, monggo berkelaya aja di India sana. Tapi zaman Singosari yang benturan kita sendiri, karena kita sudah memilih satu di antara dua itu, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Berarti orang lokal sendiri? Iya, otomatis orang lokal sendiri. Nah, seperti halnya benturan antara agama di Maluku, ya di Sulawesi, itu kan antara kita sendiri. Ya bukan antara Belanda dengan Arab, bukan. Kalau itu gampang.
ya, tempuran kelompok Arab, kelompok Belanda gampang, tapi kita sendiri masalahnya ini. Masalahnya. Terus yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab. Nah, ini. Nah, ya. Padahal ajaran, kalau menurut pandangan kita, sekali lagi, pandangan orang Nusantara, agama itu benar semua. Semuanya benar, Mas. Baik semua, iya, tidak salah. Ada yang ngajarin kejelekan. Loh, sampai makanya orang-orang kita ini heran kalau ada agama yang menurut pandangan orang-orang Indonesia ini dari luar itu bagus. Loh, kok dibuat perang, kok dibuat menang sendiri, benar sendiri, menyerahkan orang lain, ini heran. Di dalam kita mempelajari agama-agama mereka itu baik semua, tidak mengajarkan peperangan seperti itu. Ini yang kita heran. Tapi kalau kita ngomong salah, karena dianggap kita ini kurang tidak paham, itu dari mereka. Anda dari mana? Ini dari leluhur. Masa Anda menilai? Kan salah lagi. Kalau menurut pandangan kita, Islam Kristen Buddha ini bagus saja. Berarti yang timbul itu bukan kebenaran tapi pembenaran, Mbak, terkait. Betul, iya. Pembenaran dari orangnya sendiri. Pembenaran, ya. Nah, ini jadi sekali lagi kalau boleh saya katakan bahwa pandemi COVID ini itu akibat dari ulah manusia. Kok begini? Jadi yang menurut pandangan ketuhanan selama ini yang kita lakukan itu pemecah belah umat manusia, dan Tuhan dibuat alasan. Tuhan yang membuat. Kambing hitamkan, Pak. Kasar katanya seperti itu. Sehingga dari umat itu yakin kalau tokohnya mengatakan ini Tuhan yang menyuruh, yakin bukan masalah Tuhan, yakin. Sehingga kalau terjadi benturan dia perlu negatif, sama-sama nekat. Berarti yang paling berperan dan bertanggung jawab Ya, itu tokoh-tokohnya, Mbak. Nah, ini sudah pada puncak ini. Nah, seperti ini otomatis Tuhan yang mengodratkan manusia itu sama, otomatis diam. Ya sudah. Nah, Tuhan itu kan memberikan wewenang kepada manusia sebagai makhluknya yang pilihan, sebagai wakil Tuhan di muka bumi, itu memilih, wewenang untuk memilih. Itu yang wewenang Tuhan diberikan kepada manusia. Ini yang jadi ganjalan saya, Mbak, ada angan-angan. Ini kan terkait ketuhanan. Apakah pemerintahan itu benar-benar terlibat, Mbak, terkait hal ini, tentang ketuhanan ini? Yang saya lihat pemerintah itu kayaknya berperan aktif dalam di dalam ketuhanan ini, Mbak. Tapi secara halus mereka tidak menyadari masyarakat itu bahwa pemerintah itu ikut campur. Itu yang saya rasakan. Apa Iya, memang berperan jadi, atau gimana, Mbak? Jadi ya tetap pemerintah pun ya berusaha keras untuk membuat kehidupan berbangsa bernegara ini menjadi damai, rukun, sehingga tidak mengganggu pembangunan. Sebab kalau perpecahan, jelas. Jadi ya, ini yang pertanyaan tadi yang perlu saya garis bawahi, perlu saya kembangkan sedikit, bahwa perpecahan itu sesuatu yang sangat kita hindari mestinya, karena perpecahan ini satu-satunya cara untuk menghambat kita dengan pemerintah itu membangun demi kemakmuran. Jadi kita sumber daya alam sudah cukup, sumber daya manusianya sudah cukup, ya. Terus apapun yang sudah miliki itu sudah cukup sebagai persyaratan untuk membangun negeri ini menjadi makmur. Nah, syaratnya tidak diganggu. Nah, gangguan yang paling utama mempecah belah kerukunan bangsa. Ini jelas dengan dalih apapun dipecah belah bangsa ini. Dan kalau sudah dipecah belah ini jelas di belakangnya bangsa asing. Nah, itu tidak ingin kita maju. Itu jelas. Dimanapun, mulai kita ini zaman kuno yang namanya pemerintah, zaman Medang, zaman Kahuripan, zaman Dajenggala, Singosari, Mojopahit, NKRI. Ini tidak ada pemerintah yang tidak ingin memarpukan rakyatnya. Tidak ada. Mungkin tidak. Tidak ada. Di luar pun juga begitu. Mungkin tidak. Pemerintah di zaman kerajaan dan zaman modern seperti ini itu beda.
dan apa namanya yang dipertanyakan warga atau yang terjadi di lapangan itu kan ada praduga agama itu dijadikan alat, keyakinan itu dijadikan alat para penguasa untuk membackup para pengusaha yang ada di negeri ini ataupun pengusaha yang mau masuk ke dalam negeri. Menurut pandangan Mbahnya itu seperti apa terkait hal ini? Gini loh ya, jadi pemerintah itu sama saja. Okay. Jadi zaman absolut, ya, pemerintahan absolut, kerajaan, kekaisaran, kesultanan, dan zaman demokrasi sama saja. Di situ apa ya? Jadi pemerintah itu juga penjelmaan dari rakyat. Dan pemerintah tidak sulit mencari orang pintar, tidak sulit mencari orang ahli, karena pemerintah membayarkan, membentuk kabinet, parlemen dan sebagainya itu. Sehingga kita percaya bahwa taktik strategi pembangunan itu mengarah kepada kemakmuran. Itu jelas. Jadi kalau kita tidak paham tentang strateginya, nah kita perlu belajar kan. Tapi kalau sudah ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, ya harus dipikirkan bahwa perpecahan itu artinya apa ya? Saling curiga antara kelompok-kelompok di masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah dengan masyarakat, antara lembaga perwakilan dengan yang diwakili. Ya, itu saling curiga. Nah, ini kalau sudah seperti ini, itu berarti pembangunan akan terhambat. Jelas akan terhambat sudah. Karena tidak akan selesai. Karena gini, Mbak, sibuk menyelesaikan ini, dan ini berarti di belakang ada orang, ada orang asing yang berkepentingan. Nah ini yang harus disadari. Karena kecurigaan itu timbul biasanya itu karena ketidakpuasan terkait pelayanan government atau pemerintah terhadap kita gitu loh. Itu yang terjadi di lapangan. Mungkin kurang koordinasi atau apa, kita kurang tahu. Intinya masyarakat itu banyak yang merasa tidak puas. Ya nggak semua sih, ada di titik A, titik B. Nah, mungkin ya nggak sama juga karena Indonesia ini luas, tiap daerah mesti beda. Jadi beda kultur lah, intinya seperti itu, Mbak. Itu yang saya tangkap.